kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak di mana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching kan? Iya betul. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan proses coaching. Ya. Boleh Bu ya? Boleh Pak, silakan. Jadi saat Ibu nanti melakukan coaching, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Boleh Pak, silakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, Ya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Oke. Adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu mendengarkan dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu ya. Iya betul. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching kali ini itu apa? Jadi nantinya setelah proses coaching, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaian ketika nanti proses coaching ini yaitu coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya serta menemukan solusi serta langkah-langkah dan rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Ya. Baik, Ibu terima kasih jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan semoga setelah proses coaching kali ini Ibu berhasil. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelahnya. Terima kasih Bu ya. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Yudi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Okta. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya, saya tadi dapat pesan online dari Bapak. Katanya mau membahas tindakan bullying di kalangan siswa di sekolah kita. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi bersama untuk permasalahan ini. Iya Bu, terima kasih Bu atas tanggapannya. Saya ingin cari solusi Bu dan masukan dari Ibu buat masalah ini. Karena tindakan bullying di sekolah kita semakin parah sih Bu. Saya perhatikan selama ini. Saya ingin mau cari cara untuk menghentikannya Bu. Oh mengerti. Makasih udah sharing. Jadi fokus kita adalah cari cara untuk stop bullying di sekolah. Yuk kita mulai Pak. Baik Bu Okta. Oke, pertama kita coba identifikasi situasinya. Skala 1 sampai 10, di mana nilai terbesar berarti tindakan bullying tidak ada di sekolah. Dari skala tersebut, nilai berapa kira-kira tindakan bullying di sekolah kita yang Bapak amati? Kalau saya amati sekitar 5 sih Bu, karena bullying di sekolah kita masih banyak terjadi, baik itu dari media sosial, dari pesan online ataupun secara langsung tindakan yang ada di kelas, di sekolah Bu. Saya nggak tahu lagi harus ngapain Bu. Oke, ngerti Pak. Menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak punya buat mengatasi masalah ini? Kekuatan yang saya miliki mungkin dari beberapa guru Bu sudah peduli dan mau bantu. Terus
ada juga siswa yang bersedia ikut Bu untuk melakukan ini Bu. Bagus Pak itu. Ya, ada peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat? Peluang dan kemungkinan mungkin bisa kita bikin program anti bullying Bu sih, dan lebih sering diskusi tentang dampak negatifnya. Oke. Lalu ada hambatan atau gangguan apa yang mungkin muncul? Kalau dari hambatan dan gangguan, terkadang Bu ya ada ketakutan dari siswa yang terjadi korban, terutama untuk melapornya. Juga kebanyakan guru itu belum terlibat secara aktif terhadap tindakan anti bullying ini Bu. Oke. Kita lanjut ke solusinya ya Pak ya. Ya Bu. Saya pikir Bu, kita bisa memulai dengan yang namanya awareness campaign Bu, atau kampanye penyadartahuan atau sosialisasi lah Bu ya, tentang dampak buruk dari bullying itu sendiri sih Bu. Oke, bagus sekali itu. Langkah awal yang bagus. Bapak udah punya rencana gimana mau mencapai tujuan ini? Sudah sih Bu, sudah saya pikirkan. Rencananya saya mau buat program edukasi Bu anti bullying dan mengajak guru serta siswa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Terus saya bikin forum buat korban berani bicara Bu, dengan melibatkan guru BK nantinya. Oke, ada prioritas tertentu tidak dalam rencana Bapak ini? Ada sih Bu. Yang pertama nantinya mungkin saya lebih banyak guru yang terlibat, jadi melibatkan rekan-rekan guru untuk terlibat kegiatan ini. Kemudian program edukasi dan forum untuk korban yang mungkin melibatkan guru BK Bu, jadi korban berani cerita terhadap bullying ada di sekolah ini Bu. Oke, gimana dengan jangka waktunya Pak? Untuk jangka waktunya saya harap dalam beberapa bulan ini Bu kita sudah bisa mulai programnya, dan mungkin beberapa bulan lagi kita bisa melihat perubahan positif yang ada di sekolah kita Bu. Oh, bagus sekali. Lalu bagaimana cara Bapak mau mengukur keberhasilan dari rencana yang Bapak ingin laksanakan? Saya bisa mengukur keberhasilan ini kita lihat dari suksesnya Bu. Bisa dilihat dari penurunan kasus bullying di sekolah, dan juga semakin banyaknya siswa yang berani bicara terhadap tindakan bullying ada di sekolah ini. Wis, keren Pak. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana Bapak ini ya. Gimana sih cara Bapak menghadapi rintangan tersebut? Iya Bu, kita tentu mempersiapkan Bu ya rencana B-nya. Kalau rencana A yang kita lakukan ini tidak berhasil, dan tentunya tetap berkomunikasi sama guru Bu untuk mengatasi masalah tersebut yang mungkin nanti akan muncul ketika kita melaksanakan program ini Bu. Oh, itu baik. Jadi komitmen Bapak gimana terhadap rencana ini? Kalau komitmen Bu, saya berkomitmen sih banget Bu untuk melaksanakan rencana ini. Tentunya semaksimal mungkin agar program ini terjadi Bu. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak ini? Tentunya ada sih Bu. Setelah berkomunikasi dengan teman dan juga siswa, mungkin saya melibatkan siswa Bu yang ikut serta, dan juga guru-guru yang mendukung program ini Bu. Oke. Lalu gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching kita ini Bapak? Kalau tidak lanjut setelah ini, mungkin saya bakal pantau terus Bu perkembangan rencana ini. Kalau ada kendala, saya pastinya berbicara sama Ibu lagi. Jadi saya memantau bagaimana rencana ini terjadi bisa terlaksana. Nantinya kalau ada kendala, saya akan bicara dengan Ibu lagi sih Bu. Ya, bagus banget itu Pak. Saya percaya kok Bapak bisa melaksanakannya. Kalaupun ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi Pak Yudi ya. Terima kasih Bu Okta, saya benar-benar menghargai dan dukungan yang penuh dari Ibu. Nggak masalah Pak Yudi. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif soal bullying di sekolah kita ya Pak Yudi ya. Terima kasih Bu Okta. Ya, sama-sama Pak Yudi. Tetap semangat dan lanjutkan usahanya ya Pak ya. Sampai ketemu lagi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya, sudah berjalan baik dan lancar Bu? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya observasi Bu ya, Bu melakukan coaching. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Izin Bu ya, boleh Bu ya? Boleh Pak, silakan. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah
Ibu dapatkan dari proses coaching ini terkait indikator ketercapaiannya, Bu? Ya, tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nanti akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil nih melakukan proses coaching dengan alur tirta, Bu, ya. Nah, setelah saya amati kegiatan coaching Ibu tadi, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, Ibu juga sudah mengarahkan kunci untuk menemukan rencana aksinya. Kemudian Ibu juga sudah membantu kunci untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri kunci agar nanti rencananya bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi saat saya amati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam proses coaching ini. Artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci untuk disampaikan kepada kunci. Kira-kira nih, Bu, apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oh ya, saya ingin mempelajari di dalam lagi ya Pak tentang alur tirta pada proses coaching ini, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya insya Allah akan lebih baik lagi. Baik, Ibu luar biasa sekali, Bu, ya, dalam proses coaching ini, Bu, ya. Ibu ingin memperdalam lagi alur tirta sehingga proses coaching berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, Pak. Baik, Ibu, menurut saya Ibu sudah luar biasa sekali. Apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching ini, Bu, ya. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih sudah berkenan ngobrol dengan saya untuk sharing. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Pak Eko nih? Alhamdulillah saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Baik, alhamdulillah. Hari ini kan Bapak melaksanakan coaching ya? Iya. Jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Gimana, boleh? Boleh sekali, Bu. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee sendiri. Sebelum melakukan observasi nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh, Bu. Baik, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching kali ini? Kompetensi inti coaching itu kan diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dari yang kompetensi yang sudah Bapak ajukan tadi? Yang saya ingin kembangkan ya, Bu, ya, itu mendengarkan aktif, Oke. kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Oke, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih, menurut Bapak, indikator apa sih ketercapaian dari coaching pada hari ini? Jadi intinya setelah coaching, saya ingin agar coaching saya ini dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Oke, jadi indikator yang ingin Bapak capai pada coaching hari ini adalah bisa mengembangkan kompetensi dari coach itu sendiri ya.
sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Selamat melaksanakan proses coaching sebaik-baiknya, semoga bisa sukses. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Mbak Ermina, selamat Pak siang. Eko, selamat siang. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak Eko? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar. Dalam perbincangan kali ini, apa yang Ibu akan bahas? Jadi begini Pak Eko, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi berangkat ke sekolah itu harus kalau ditinggalkan sama ibunya dia menangis terus. Jadi anak tersebut maunya selalu ditunggu oleh ibunya. Saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak tergantung pada ibunya terus Pak. Jadi sebab pada usia anak itu tersebut harusnya sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantar oleh ibunya, tanpa ditunggu di dalam kelas, seperti itu Pak Eko. Jadi masalahnya ada anak ibu yang masih bergantung dengan ibunya gitu kan. Jadi ketika ditinggal, anak itu menangis, begitu kan? Iya, benar gitu Pak Eko. Dan ibu ingin nantinya anak ini bisa mandiri ketika ditinggal oleh ibunya, tidak menangis lagi, begitu kan Bu? Iya benar Pak Eko. Hari ini kita akan berbincang Bu ya. Apa yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Pak tentang anak tersebut. Jadi yang sering menangis di dalam kelas agar lebih mandiri dan dia mau untuk ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-teman yang lain gitu Pak. Baik Bu, jadi Ibu Elvina ini ingin di akhir percakapan ini nanti bisa ketemu solusi bagaimana agar anak yang menangis ini bisa menjadi mandiri, begitu kan Bu ya? Iya benar begitu Pak Eko. Boleh saya bertanya sedikit Bu ya, menurut Ibu anak ini bisa dikatakan mandiri itu seperti apa? Baik Pak, jadi anak mandiri menurut saya itu untuk usia di kelas saya adalah anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain dalam hal belajar di sekolah. Jadi anak-anak mampu datang ke sekolah dan belajar bersama guru dan teman-temannya tanpa didampingi dan ditunggui oleh orang tuanya di dalam kelas. Jadi menurut Ibu anak yang mandiri itu indikatornya tidak bergantung lagi kepada orang lain dalam hal belajar di sekolah, kemudian mampu datang ke sekolah dan belajar bersama guru dan teman-temannya tanpa didampingi oleh ibunya atau ditunggui dalam kelas oleh orang tuanya. Benar seperti itu Bu? Iya Pak. Oke. Menurut Ibu indikator anak yang dikatakan mandiri itu bagaimana? Menurut saya anak itu bisa dikatakan mandiri anak yang berani di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya, minimal dia tidak menangis ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi indikatornya anak-anak ini tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh orang tuanya. Benar begitu kan Bu? Iya Pak. Nah kira-kira nih Bu, apa yang membuat anak tersebut menangis ketika ditinggal? Nah, mungkin sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya. Ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Kemudian mungkin juga sepertinya takut pada saya selaku guru barunya Pak. Baik, berarti bisa dibilang anak yang menangis ini karena belum mampu beradaptasi gitu Pak ya dengan lingkungannya kan, dan belum bisa membaur bergaul dengan teman-temannya. Benar begitu Bu? Benar Pak. Kira-kira nih Bu, apa yang bisa Ibu lakukan nih biar anak tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya, merasa nyaman, bisa akrab dengan teman-temannya, dan bisa akrab dengan Ibu sebagai gurunya? Jadi saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya Pak. Nah, bagus sekali itu Bu. Jadi apa nih Bu rencana Ibu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan Ibu?
Jadi nanti saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik. Kemudian saya akan melaksanakan permainan edukatif yang beragam. Kemudian juga akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian memajang hasil karya semua peserta didik agar mereka bangga dan mereka merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas, Pak. Keren Bu, keren. Ibu jadi akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut, menyediakan permainan edukatif yang beragam kan, melaksanakan pembelajaran menyenangkan, dan memajang hasil karya anak di kelas gitu Bu ya. Iya, seperti itu, Pak. Nah, itu kan berhubungan dengan lingkungan yang menyenangkan Bu, lingkungan belajar yang menyenangkan. Apa yang akan Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa akrab baik dengan temannya, kemudian juga bisa nyaman dengan Ibu selaku gurunya? Nah, jadi saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Pak. Baik dengan mengintegrasikannya dengan pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif. Baik, jadi Ibu nanti akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga menciptakan iklim budaya positif di kelas seperti itu Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Langkah apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Bu, serta menciptakan iklim positif atau budaya positif tersebut? Jadi untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif, saya akan membuat stick emoji dan melakukan restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran, serta saya akan melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang akan saya integrasikan dalam pembelajaran saya nantinya. Oh, jadi Ibu nanti akan membuat sticky emoji, melakukan segitiga restitusi, melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional, kemudian mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Seperti itu Bu ya? Iya, benar sekali, Pak Eko. Nah, Bu Elvina, kalau boleh saya rangkum Bu ya. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti itu pertama, Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya siswa. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat stick emoji dan juga melakukan restitusi. Ibu juga akan melakukan integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Benar kan Bu? Iya, Pak Eko, benar. Nah, di antara beberapa hal tersebut, menurut Ibu, mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, yang bisa langsung Ibu aplikasikan? Saya rasa yang pertama, Pak, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga akan memajang hasil karya peserta didik di papan pajangan agar mereka merasa bangga dan mereka merasa memiliki kelasnya, seperti itu, Pak. Setuju Bu, setuju. Keren Bu. Jadi langkah pertama yang Ibu lakukan itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya peserta didik di papan. Begitu kan Bu? Iya, benar, Pak. Coba Ibu ceritakan seperti apa kelas yang akan Ibu hias nanti. Jadi saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik saya, Pak, yang meliputi minat, juga profil belajar setiap peserta didik. Berarti Ibu sudah melakukan pengamatan untuk melihat kebutuhan peserta didik yang meliputi minat dan profil belajar peserta didik. Jadi kelas yang akan dihias ini sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Seperti itu Bu? Iya, Pak, benar. Nah, dalam menghias kelas ini Bu, apakah yang bisa membantu Ibu? Apakah Ibu dibantu atau Ibu lakukan sendiri nanti?
Saya akan berkoordinasi dengan wali murid tentunya. Kemudian saya juga akan mengajak semua anak-anak. Anak-anak saya akan dilibatkan dalam menghias kelas sehingga anak-anak tersebut nanti akan merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya, Pak. Baik. Jadi untuk menghias kelas nanti Ibu melibatkan orang tua, kemudian anak-anak juga ikut serta dalam menghias kelas ini, Bu ya. Iya, Pak. Ya, nah Bu Elvina, dari percakapan kita sejak tadi ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Nah, dari percakapan kita hari ini, Pak, saya bisa menemukan titik terang solusi untuk permasalahan peserta didik yang saya hadapi. Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang bisa segera saya lakukan adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar peserta didik dengan melibatkan semua peserta didik dan orang tuanya, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bu, kapan Bu rencananya ini akan dilaksanakan, Bu? Insya Allah mulai besok bisa saya laksanakan, Pak. Kemudian saya akan memulai mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai penghias kelas. Baik. Saya sangat antusias sekali, Bu, dengan rencananya, Bu. Saya penasaran gimana nanti hasilnya. Apakah ini langsung bisa diterapkan besok, Bu, ya? Iya. Baik, Bu, nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Mungkin ya 1 minggu lagi setelah Ibu menghias kelas. Karena dalam menghias kelas kan butuh waktu kan, Bu ya. Saya doakan semoga dengan kelas yang setelah dihias nanti sesuai dengan kebutuhan belajar anak, anak sudah bisa mandiri dan tidak menangis lagi saat ditinggal oleh orang tuanya di kelas. Baik, terima kasih Pak Eko atas bantuannya. Baik, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana nih Pak, coaching tadi? Lancar? Alhamdulillah, Bu, lancar, Bu. Berhasil dapat namanya dengan baik, Bu. Oke, jadi gini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi ya, saya mengamati Bapak melakukan coaching dengan Bu Vina tadi. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak, boleh? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Apa saja nih yang menurut Bapak yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching pada hari ini terkait indikator ketercapaian? Tadi, Bu, saat proses coaching saya sudah menggunakan alur perintah, diantaranya menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi diri dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, jadi Bapak udah berhasil ya melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta gitu ya. Nah, tadi juga setelah saya amati nih kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan nih. Jadi tadi Bapak udah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuannya, lalu juga melakukan identifikasi permasalahan, kemudian juga mengarahkan coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga dia menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana tadi bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Tadi saat saya mengamati Bapak juga saya sudah melihat Bapak sangat fokus pada saat proses coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi kehadiran temu menggunakan cara aktif, lalu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu adalah kata kunci dari proses coaching ya. Nah, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada proses hasil coaching pada hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi, Bu, tentang alur cerita ini pada proses coaching ya. Sehingga nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi akan bisa lebih baik lagi, Bu. Oke, baik, luar biasa. Jadi Bapak pengen belajar lebih dalam lagi gitu ya dengan menggunakan alur tirta sehingga proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini gitu ya. Baik Pak, menurut saya nih sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan, apa yang sudah Bapak berikan kepada proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan juga terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Ibu Elvina. Jadi hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya, Bu.
Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan coaching. Boleh Pak? Ya, silakan Bu, boleh Bu. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya? Ya, boleh Bu. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti, kompetensi inti coaching antara lain Bu yang ingin saya kembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ya. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang lebih spesifik mungkin saya ambil mendengar dengan aktif sih Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yang secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak? Iya. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Indikator ketercapaian dari coaching ini nantinya Bu, setelah proses coaching saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Bu. Jadi indikator ketercapaiannya nanti ketika coachee mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Eko. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah saya baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, itu saja Pak Eko. Ada hal apa ya Pak Eko? Kalau Bapak ada waktu nih Pak, saya mau menyampaikan permasalahan saya Pak. Kalau Bapak ada waktu, saya ingin berbagi. Oke, tentu saja Pak Eko. Apa yang bisa saya bagi dengan Pak Eko terkait bincang-bincang kita pada hari ini Pak Eko? Saya ingin mencari solusi Pak atas permasalahan saya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Tentu saja boleh sih Pak. Saya senang malahan Bapak bisa berbagi dengan saya. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa ya Pak? Saya ingin menemukan solusi untuk masalah saya ini. Siswa saya ini sering terlambat Pak. Nah, saya ingin ketemu solusinya ini gimana nanti Pak. Oke, saya paham Pak. Nah, terima kasih Pak Eko sudah mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokus kepada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu ya Pak ya datang ke sekolah. Nah, sekarang kita coba mengidentifikasi situasi menurut Pak Eko dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Pak Eko merasa dalam pencapaian tujuan itu? Mungkin sekitar 3 Pak. Karena masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mengajar Pak. Oke, saya mengerti Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini Pak? Sepengetahuan saya Pak ya, para guru itu telah mencoba memberikan pemahaman kepada siswa dan siswa itu sudah mencoba memperbaiki kebiasaan tersebut Pak. Kira-kira ada peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat? Peluang atau kemungkinan Pak ya, mungkin perlu berkomunikasi dengan orang tua agar peraturan ini lebih bisa dijelaskan dan siswa lebih termotivasi datang tepat waktu. Oke Pak. Dan kira-kira menurut Bapak bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul Pak? Hambatan yang menjadi penghambat Pak ya,
Mungkin yang menjadi penghambat ini diantaranya jarak Pak, jarak atau alamat rumah siswa dari rumah ke sekolah, dan beberapa alat transportasi yang ada itu menjadi kendala siswa untuk datang tepat waktu. Oke Pak, menurut Bapak kira-kira apa solusi yang bisa diterapkan Pak? Saya pikir kita bisa berkoordinasi Pak dengan orang tua agar siswa atau bisa mengadakan juga kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih antusias untuk berangkat tepat waktu ke sekolah. Oke, baik, itu suatu langkah yang positif sih Pak. Bagaimana Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan itu tersebut Pak? Saya berencana berkolaborasi dengan guru dan orang tua untuk melakukan kegiatan sekolah atau mungkin mengadakan acara yang menyenangkan. Oke, dari rencana Bapak ini kira-kira apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Pak? Prioritas saya itu yang pertama tentu melibatkan orang tua dan siswa Pak dalam kegiatan. Setelah itu kita bisa berpikir kembali atau melakukan pengaturan aturan-aturan yang bisa menarik sehingga siswa lebih datang tepat waktu gitu. Oke, itu adalah langkah bagus Pak untuk kedepannya. Sekarang kira-kira jangka waktu yang akan Bapak laksanakan kira-kira berapa Pak? Berapa lama? Saya berharap Pak ya dalam beberapa bulan ke depan kita sudah bisa melihat perubahan positif dari anak-anak ini Pak yang terlambat ini Pak, agar datang tepat waktu. Oke Pak, bagus Pak. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan rencana ini Pak? Untuk indikator keberhasilan itu bisa kita lihat dari persentase kehadiran siswa yang terlambat dan siswa yang tepat waktu Pak, dan bagaimana mereka antusias mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Oke, hebat Pak. Namun tentunya dalam setiap rencana pastinya ada tantangan ya Pak ya. Bagaimana rencana Bapak menghadapi tantangan tersebut Pak? Saya juga akan mencoba berpikir Pak, mencari alternatif solusi jika rencana ini nanti tidak berjalan lancar Pak. Saya juga nanti akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Oke, terdengar bagus sih Pak. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini Pak? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan ini sesuai dengan rencana dan berusaha keras mewujudkan siswa agar lebih disiplin datang tepat waktu. Oke, kira-kira siapa atau apa saja yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen ini Pak? Yang pasti yang pertama guru-guru, rekan sejawat Pak ya. Kemudian orang tua juga harus mendukung kegiatan ini. Dan juga yang jelas melibatkan kepala sekolah, terus BK dan juga 10K Pak, yang mengatur disiplin sekolah. Oke, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching kita ini Pak? Saya akan terus memantau Pak bagaimana perkembangan rencana ini Pak. Saya juga akan berbicara dengan Bapak lagi kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Oke Pak, hebat tuh Pak. Saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini sih Pak. Mudah-mudahan jika ada perkembangan ataupun butuh bantuan kepada saya, jangan ragu Pak untuk berbicara kepada saya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas dukungan Bapak. Saya sangat senang Pak. Oke, tidak masalah Pak. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif, terutama terkait siswa kita Pak ya yang sering terlambat datang ke sekolahnya. Benar Pak. Oke Pak, tetap semangat Pak ya dan berusaha keras. Iya Pak, tetap semangat Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Eko. Bagaimana Bapak? Apakah tadi proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, tadi prosesnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Begini Pak, jadi setelah melakukan observasi tadi pada saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Pak ya? Ya, silakan Bu, boleh Bu. Jadi
apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching Bu, saya sudah menggunakan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakui oleh coach Bu. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi diri coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, serta sudah melakukan identifikasi. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saya juga mengamati bahwa Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai potensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke Bu, saya inginnya mempelajari lebih dalam lagi tentang alur cerita Bu pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Nah, baik Pak, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan, apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya, dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya pada hari ini. Terima kasih Pak. Sama Ibu, ya Bu.